Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, baik itu nikmat berupa nikmat iman, baik itu berupa nikmat kesehatan, baik itu berupa nikmat rezeki dan nikmat yang lain-lainnya. Salawat beriringkan salam sudah selayaknya kita curahkan ke pangkuan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan yang kali ini kita akan mencoba sedikit mengulas pembahasan tentang masalah tafsir, takwil dan juga terjemah. Kerap di kalangan kita banyak orang yang berpendapat, ada orang yang berpendapat tentang bahwasanya tafsir dengan terjemah itu sama, tafsir dengan takwil itu sama. Di sini kita akan membahas apa itu tafsir, apa itu takwil dan apa itu terjemah. Yang pertama kita akan membahas tentang mengenai tafsir. Tafsir secara bahasa ialah berarti menjelaskan atau menyikap dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Dalam arti kata, tafsir ini menjelaskan atau menyingkap dan menampakkan makna yang abstrak, makna yang sulit dipahami atau makna yang kurang jelas apabila dipahami secara harfiahnya. Di dalam lisan Arab, at-tafsir berarti menyingkap pada suatu makna lafaz yang muskil. Namun al-fars itu menyingkap makna yang tertutup. Perbedaan antara fas dan at-tafsir. Apabila at-tafsir dia menyingkap makna yang sukar dan makna yang sukar. Apabila al-fars dia menyingkap atau mengungkapkan makna yang tertutup. Adapun tafsir menurut istilah ya, ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Ta'ala, sehingga yang kurang jelas menjadi jelas. Sesuatu yang sukar menjadi tidak sukar, dan sesuatu yang rahasia tidak lagi menjadi rahasia. Hal ini tergantung dengan kemampuan manusia untuk menggapainya. Beberapa ulama juga berpendapat mengenai pengertian tafsir. Salah satunya adalah menurut Al-Jazari. Menurut Al-Jazari, tafsir adalah mensyarahkan lafaz yang sukar dipahami oleh pendengar dengan uraian yang menjelaskan maksudnya. Menurut Al-Jazairi, tafsir ini ialah menyingkap, mensyarahkan lafaz yang sukar dipahami oleh pendengar ataupun oleh pembaca yang membaca Al-Quran, namun sukar untuk memahami tujuan ayatnya, maka dijelaskan dengan uraian yang sesuai dengan yang dimaksud oleh Al-Quran. Dan yang kedua, menurut Abdul Az-Zarkani, di dalam Manahil Al-Irfan fi Ulumil Quran, beliau berpendapat, tafsir adalah ilmu yang membahas Al-Quran dari segi pemahaman maknanya sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Namun hal ini juga tidak keluar bahwasanya menafsirkan itu sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Baik itu dari kemampuan berbahasanya, kemampuan ilmu nahu, saraf dan mantiknya, dan juga yang lain-lainnya. Sesuai dengan kemampuan manusia. Dan yang ketiga, menurut Al-Jurzani dalam At-Ta'rifat, tafsir adalah menjelaskan makna Al-Quran dari segi urutannya, kisahnya, sebab turunnya, dengan mengemukakan kalimat yang menunjukkan pada makna secara terang. Namun berbeda dengan Al-Jurzani di dalam Ta'rifat, beliau menjelaskan bahwasanya tafsir itu menjelaskan Al-Quran itu sesuai dengan asbabun nuzulnya dan juga sesuai dengan kisah yang terdapat di dalamnya. Sesuai dengan apa yang terdapat di dalamnya. Apabila di dalam kisah tersebut menuju kepada Nabi Ibrahim, maka penjelasannya harus mencakup dengan secara kisah. Yang berikutnya menurut Al-Jarkashi. Menurut Al-Jarkashi, tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menjelaskan makna-maknanya, mengeluarkan makna-maknanya dari lafaz, atau menggali hukum-hukum yang terdapat
di dalamnya dan menggali hikmah-hikmah yang terdapat di dalam ayat tersebut. Sedangkan menurut Az-Zahabi, definisinya bersifat lebih umum dan mencakup beberapa aspek pengetahuan. Menurut beliau, tafsir adalah ilmu yang membahas maksud-maksud Allah yang terkandung di dalam Al-Quran sesuai dengan kemampuan manusia. Maka ia mencakup hal-hal yang dibutuhkan untuk memahami makna ayat tersebut dan menjelaskan apa yang dikehendaki. Menurut Az-Zahabi, bahwasanya tafsir itu sesuai dengan kemampuan manusia dan mencakup hal-hal yang dibutuhkan untuk memahami. Apabila ayat itu membutuhkan ilmu geografi untuk memahaminya, maka masuk juga ke dalam dibutuhkan ilmu geografi. Dan apabila di dalam ayat itu dan di dalam hukum tersebut mengandung hukum fiqhi, maka dibutuhkan ilmu fiqhi untuk memahami ayat tersebut. Dan juga di kalangan kita pasti tidak asing lagi bahwasanya tafsir itu lebih diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, tafsir bi al-ma'thur. Yang kedua, tafsir bi ar-ra'i. Dan yang ketiga, tafsir tafsir isyari. Pembahasan mengenai klasifikasi tafsir ini tidak terlepas dari metode yang digunakan oleh penafsir di dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, tafsir bi al-ma'thur. Tafsir bi al-ma'thur kerap disebut tafsir ar-riwayah atau tafsir an-naqli. Metode penafsiran ini merujuk kepada riwayat-riwayat. Periwayatan itu baik riwayatnya dari Al-Quran maupun dari sunnah dan perkataan sahabat. Yang kedua, tafsir bi ar-ra'yi. Metode penafsiran ini biasa disebut dengan tafsir ad-dirayah atau tafsir bi al-ma'qul. Sesuai nama yang disandangnya, tafsir ini tidak menyandarkan kepada periwayatan, melainkan pada kekuatan rasional atau pada kekuatan ijtihad penafsiran. Kekuatan ijtihad penafsirnya. Dengan demikian, sandaran mereka adalah kemampuan bahasa, aspek peradaban Islam, pemahaman gaya bahasa yang dipakai untuk komunikasi, yang menopang dalam penafsiran ayat tersebut. Yang terakhir, tafsir al-isyari. Tafsir bi al-isyari. Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya tafsir isyari ialah penafsiran dengan tidak memfokuskan kepada makna lahir ayat. Tidak memfokuskan kepada makna lahir di dalam kalimat tersebut. As-Sabuni mengatakan bahwa tafsir isyari ialah ta'wil. Bahwasanya menurut As-Sabuni, tafsir isyari ini yang biasa disebut ta'wil atau menembus makna Al-Quran dari makna lahirnya. Berbicara mengenai ta'wil, kerap kita kenal bahwasanya ta'wil itu berasal dari kata awal yang berarti al-marja, yaitu tempat kembali. Menurut Tamim Usama, dengan mengutip dari pendapat As-Suyuti, mengatakan bahwa ta'wil berarti bahwasanya ta'wil berarti interpretasi atau memalingkan makna ayat Al-Quran dan dari kemungkinan makna aslinya. Sementara lain menganggap bahwasanya ta'wil itu adalah sinonim daripada tafsir. Ada juga yang berpendapat bahwa ta'wil ialah tafsir. Begitu pula anggapan para ulama klasik yang menganggap ta'wil sama dengan tafsir. Ta'wil diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, ta'wil kalam. Dalam pengertiannya bahwasanya ta'wil kalam ialah si pembicara mengembalikan perkataan dengan merujuk kepada asalnya. Yakni apabila dia menakwilkan pemalingan ayat Al-Quran, maka pembicara itu merujuk kepada ayat yang dituju. Namun arti kalam itu sendiri adalah pembicaraan hakiki yang keluar dari pembicara. Yang kedua, ta'wil amr. Ta'wil amr ini ialah esensi perbuatan yang diperintahkan. Misalkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata Rasulullah membaca ruku dan sujudnya. Membaca dalam ruku dan sujudnya. Bahwasanya ta'wil amr ini memalingkan ayat itu, menjelaskan ayat itu dengan perbuatan. Rasulullah memalingkan ayatnya dengan
perbuatan menjelaskan kepada sahabatnya. Yang diriwayatkan oleh Aisyah bahasanya Rasulullah di dalam sujudnya membaca ini. Dan yang terakhir terjemah. Terjemah atau di dalam tradisi pengucapan bahasa Indonesia itu menjadi terjemahan di dalam kita, di kalangan kita. Dalam buku Manhil al-Irfan karya Al-Zakarnin dijelaskan bahwasanya menurut tinjauan bahasa kata terjemah mengandung 4 pengertian. Yang pertama, menyampaikan pembicaraan. Seumpama pembicaraan di dalam bahasa Arab, maka disampaikan kepada kita dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Perancis, dengan bahasa Inggris, dan dengan bahasa yang lainnya. Itu menyampaikan pembicaraan. Dan yang kedua, menafsirkan pembicaraan, yakni menafsirkan pembicaraan itu pembicaraan yang menggunakan bahasa aslinya. Bahasa yang dijelaskan kemudian kembali dengan bahasa aslinya. Lebih mirip dengan tafsir, menafsirkan. Dan yang ketiga, menafsirkan pembicaraan itu dengan bahasa lain. Seumpama bahasa Arab dijelaskan dengan bahasa Indonesia, maka itu juga termasuk ke dalam terjemahan. Dan yang keempat, pemindahan bicara dari suatu bahasa ke dalam bahasa yang lainnya. Pengertian terjemah menurut linguistik. Hal ini yang menyangkup 4 pengertian itu adalah pengertian terjemahan secara linguistik. Sedangkan secara istilah terjemah itu memiliki makna suatu perkataan ke dalam bahasa yang lainnya, yakni menjelaskan suatu perkataan ke dalam bahasa yang lainnya. Yang berikutnya, para ulama juga membedakan antara tafsir dan ta'wil. Menurut mereka, tafsir lebih mengarah pada pengertian yang bersifat lahir ayat. Jadi tafsir terfokus kepada makna teks lahirnya, sedangkan ta'wil mengacu kepada pengembalian makna yang lebih mendalam, makna yang tersembunyi dari ayat-ayat Al-Quran. Baik, sekilas mungkin hanya ini pembahasan kita mengenai tafsir, ta'wil, dan juga terjemah. Dan juga di dalam ta'wil terdapat beberapa klasifikasi, di dalam tafsir juga terdapat beberapa klasifikasi. Mungkin hal ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun dengan tidak merubah kandungan makna yang dimaksud di dalam bahasa aslinya. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penerjemah. Ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh penerjemah. Salah satunya adalah mengetahui bahasa asli dan bahasa penerjemahan. Seumpama ingin menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, maka terlebih dahulu harus memahami bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab terlebih dahulu harus memahami kaidah-kaidah di dalam bahasa Arab, begitu pula di dalam bahasa Indonesia harus memahami kaidah-kaidah di dalam bahasa Indonesia. Dan syarat yang kedua adalah mengetahui karakteristik gaya bahasa yang akan diterjemahkan atau gaya bahasa yang akan menerjemahkannya. Kedua karakteristik bahasa itu harus terlebih dahulu kita pahami sebelum kita menerjemahkan. Dan syarat yang ketiga, menjaga ketepatan makna dan maksud secara konsisten dengan menggunakan redaksi terjemah tertentu dari bahasa lainnya. Di sini kita akan membahas sedikit tentang perbedaan tafsir, ta'wil, dan terjemah. Beda di antara tafsir, ta'wil, dan terjemah adalah bahwa baik itu terjemahan secara harfiah maupun terjemah secara tafsiriyah. Terdapat sejumlah perbedaan di antara tafsir dengan terjemah. Namun banyak penulis terjebak pada anggapan bahwa terjemah dan tafsiriyah itu sama.
Anggapan ini menimbulkan beda pendapat di kalangan para ulama. Sebenarnya antara terjemah tafsiriyah dan tafsir terdapat 4 perbedaan. Di antaranya, pertama, redaksi terjemah memiliki gaya tersendiri, yaitu tetap menjaga keaslian posisinya. yakni terjemah tetap mengeluarkan artinya itu sesuai dengan lafaz. Dan yang kedua, terjemah tidak mentoleransi pembelokan kebahasaan. Terjemah itu tidak ada mentoleransi pembelotan artiannya dalam arti kata. Di dalam satu lafaz apabila wahid bermakna satu, maka tetap di dalam terjemahan makna satu. Sementara tafsir diperbolehkan, bahkan merupakan keharusan menerangkan contoh lain sebagai pengetahuannya, sebagai penguat penjelasannya. Yang ketiga, terjemahan dituntut konsisten dan setia pada makna. Yang ketiga, terjemahan itu dituntut konsisten dan setia kepada makna yang dimaksud dari kata asalnya. Hal ini sangat berbeda dari tafsir yang menekankan pada penjelasan pada makna yang maksimal, baik itu menggunakan menggunakan contoh yang lain dan juga memindahkan terjemahannya. Yang berikutnya, para ulama juga membedakan antara tafsir dan ta'wil. Menurut mereka, tafsir lebih mengarah pada pengertian yang bersifat lahir ayat. Jadi tafsir terfokus kepada makna teks lahirnya, sedangkan ta'wil mengacu kepada pengembalian makna yang lebih mendalam, makna yang tersembunyi dari ayat-ayat Al-Quran.